Kita itu turun ke masyarakat mengintervensi, bukan seolah-olah kita memberikan solusi, mereka enggak. Kita yang belajar sama mereka. Kita coba gali informasi lebih dalam, lalu nanti kita buat alternatif solusinya bersama-sama. Dan yang menarik, ini kami nggak bisa kerja sendiri. Ada satu konsep namanya quadrohelix ya. Gimana caranya akademisi, bisnis, government, community bisa saling bersimbiosis untuk bisa mengurangi social problem yang ada di masyarakat. Kalau kayak dibilang selamat pagi, adik-adik tepuk tangan satu kali, siap ya? Saya setuju. Jadi apa yang kita bisa, kita sudah berusaha untuk membagikan itu ke lingkungan. Meskipun dari hal-hal kecil ya, dengan harapannya bisa membawa dampak yang baik untuk lingkungan. Karena semakin kita mencoba terus-terus, siapa tahu semakin lama juga keahlian kita semakin bertambah dan kita juga lebih banyak yang bisa kita bagikan ke lingkungan. Sebenarnya ibu-ibu juga bisa untuk memperbudayakan sampah ini menjadi berkah. Itu buat kepentingan kita-kita juga, buat bersama semua ibu-ibu di lingkungan sini, dan tentunya berdampak dengan lingkungan sini. Jadi karena ada isu sampah itu banyak dan tidak hanya menjadi produk-produk yang bisa kita lihat, produk-produk dompet dan lain-lain tadi, kita juga bisa membuat produk-produk ini. Kalau rekan-rekan lihat, ini gradasi warnanya, ini dari sampah-sampah plastik. Nah ini waktu itu kita sempat ingin berikan kepada Bapak Presiden waktu itu. Jadi ini penting untuk bisa saling sharing ya, sharing knowledge ya. Jadi saling cross selling nih, apa yang bisa dioptimalkan, kemampuan desain, kemampuan packaging. Nah, ini kemudian kita gerakan sama-sama. Jadi secara orientasi kita mengusung 3P konsep, People, Planet, Profit. Jadi gimana caranya orientasi kegiatan kita bisa mensupport kegiatan di lingkungan ya, dan juga turut berpartisipasi. Mungkin ada aspek pemberdayaan di situ, ada keterlibatan masyarakat, ada unsur people di situ, dan profit dijadikan resources. Jadi ketika profitnya sudah kemudian bisa banyak, bisa dikembalikan lagi untuk program-program yang bisa mensupport ekosistem di masyarakat. Dari produknya atau dari sisi tadi gimana cara pemberdayaan ibu-ibunya, kita ingin dari kegiatan ini bisa memberikan manfaat. Makanya ada beberapa program yang kemudian itu menyentuh sisi-sisi di masyarakat, nggak hanya lingkungan gitu. Bagi kami sampah punya arti ya. Sampah selalu akan mudah apabila ada harapan. Kita ingin dari kegiatan ini bisa memberikan manfaat. Makanya ada beberapa program yang kemudian itu menyentuh sisi-sisi di masyarakat, nggak hanya lingkungan gitu. Nah, nanti akan jadi seperti ini biasa kita ketika mengedukasi. Nah, ini kita buatkan beberapa videonya melalui fitur-fitur di YouTube, di sosial media. Dan kita juga bisa package ini ketika teman-teman mau, bisa akses ke kami, nanti bisa kami kirim. Jadi ini produk-produk yang bisa mereka atau adik-adik untuk pembelajaran motorik kan, ibu-ibu di rumah kan agak kesulitan ya ketika mengajar anak-anaknya untuk berinteraksi, karena tidak semua orang tua memiliki pemahaman di bidang pendampingan pendidikan. Nah, kita bisa dengan menggunakan virtual hari ini. Jadi paket ini bisa kami sajikan ke mereka, lalu dipandu langsung secara tutorialnya di YouTube channel yang sudah kami buat, gitu, seperti ini. Jadi kita mengkombinasikan antara produk dengan jasa ya, dengan servis. Yang paling penting adalah tidak membuat produknya, tapi mendapatkan pemahaman ya, mendapatkan edukasi yang baik tentang bagaimana sih cara mengolah limbah secara bijak. Nah ini ketika kita jual seperti ini mungkin harganya berapa? 5.000 ya, adik-adik bisa main ya. Tapi dalam konsep model bisnis ini bisa kami bagi juga, mungkin teman-teman sociopreneur yang ingin melakukan hal yang sama di daerah masing-masing, kita bisa membuat satu pembelajaran yang lebih unik lagi. Jadi dulu emang ada gap lah, ada disparitas ekonomi yang kita lihat. Jadi saya lihat banyak pedagang yang kemudian tidak mengolah hasil dari jualannya dengan berbagai macam minuman kemasan instan dan lain sebagainya. Di sisi lain saya lihat ada masyarakat yang waktunya kurang begitu dioptimalkan. Contoh, mungkin ibu-ibu rumah tangga atau masyarakat yang lebih banyak waktunya di rumah. Sebenarnya kalau kita kasih sedikit tools, kita kasih cara how to-nya seperti apa, mereka bisa produktif
dari rumah. Kemudian nanti ini jadi satu peluang bisnis. Sebenarnya istilah sociopreneur sendiri itu boleh dibilang istilah baru ya. Tapi secara gerakan sebenarnya ini gerakan yang sudah kultural di masyarakat. Indonesia dengan lekat dengan masyarakat yang saling gotong royong. Jadi udah dari dulu banget, dan bahkan organisasi besar, gerakan-gerakan di masyarakat itu yang tidak menyematkan dirinya adalah gerakan sociopreneur. Ponepi, kemarin kan bikin ini ya, Po, bikin baju kan? Itu kira-kira kalau bikin lagi satu baju daur ulang, itu perlu berapa banyak, Po? Kemasannya ya? Banyak banget, kurang lebih 1000 kali ya. 1000. Oh, 1000 item ya, kira-kira ya. Jadi cari bungkus-bungkus yang sama gitu, tolong bungkus, Pak. Jadi nanti kita cari bungkus-bungkus apa, Po, biasanya, Po? Bungkus-bungkus ini, bungkus-bungkus kemasan. Kemasan-kemasan ya, berarti ya. Ketika kegiatan yang kita coba inisiasi kala itu nggak begitu populis kan, nggak populer, kadang-kadang sering dibenturkan dengan beberapa bidang kompetensi atau keprofesion yang lain ya. Masih kuliah atau mungkin ngapain sih cuman bikin-bikin kegiatan yang olah sampah, kenapa nggak jadi kerja aja misalkan di international company dan lain sebagainya. Itu pergolakan itu ada. Ibarat quarter life crisis kan, umur-umur yang kita masih masa transisi bingung menentukan karir dan lain sebagainya. Tapi intinya saya punya mindset selama kemudian gerakan kita positif, gerakan kita baik, kita bisa memurnikan niat kita dalam melakukan sebuah aktivitas. Jadi saya berpikir juga ini ada satu personal story juga. Jadi kegiatan yang kami lakukan saya sendiri sebagai bentuk giving back, karena saya dapat program scholarship dari pemerintah untuk bisa studi lanjutan, beasiswa bidik misi namanya, beasiswa untuk orang miskin. Secara nggak langsung kayak saya pengen coba mendeliver apa yang sudah saya dapat, saya bagikan ke teman-teman gitu. Jadi lebih ke untuk kepuasan batin tersendiri sih pada awalnya itu. Jadi kita ingin menjadi satu wadah ekosistem komoditas bagi para pemuda khususnya, karena kita lihat kalau ngomongin masalah Indonesia ke depan, kita akan mendapatkan bonus demografi, lalu nanti akan ada Indonesia Emas 2045 di mana posisi kita nih teman-teman muda secara jumlah kuantitas kita lebih banyak, kita lebih dominan usia yang produktif ketimbang mereka-mereka yang non produktif. Jadi saya ingin kemudian kami bersama tim punya visi untuk bisa bagaimana kegiatan ini semakin simultan, semakin besar. Karena saya lihat banyak anak-anak muda yang pengen berkontribusi, tapi mereka nggak tahu wadahnya gimana, nggak tahu caranya gimana, ketemu sama orang-orang yang sevisinya seperti apa. Nah, kemudian kita membuatkan wadah untuk bisa saling membuat kolam tadi. Jadi connecting the dot aja sih. Nah, ini ternyata cukup works, cukup berhasil juga. Banyak teman-teman daerah dan kita sudah ribuan, bahkan puluhan ribu mengedukasi berbagai macam pihak untuk bisa lebih aware sama lingkungan. Saya bergabung dari tahun 2014. Nah, saya tertarik bergabung dengan Kak Edi ini. Ya, daripada bungkus ini dibuang kan, jadi sampah, lebih baik kita bikin kerajinan tangan. Cuma milihnya nih, semua nih pada milih ini. Ini kan nggak pakai modal katanya gitu, cuma dikasih sama orang-orang warung gitu. Nah udah gitu, terus ayo dah kita bangkit, ini kita lanjut gitu teman-teman semuanya. Ayo kita lanjut katanya gitu. Nah terus kita lanjut itu masing-masing sih rumah-rumah masing-masing pada bikin. Nah alhamdulillah saya juga banyak pesanan dari orang komplek, dari tetangga deket gitu, ada banyak pesan selain Kak Edi. Ya belum tahu sebenarnya mah dari tahun segitu mah saya belum tahu bahwa ini bisa menghasilkan uang kayak gitu, belum tahu. Jadi kita main buang-buang aja. Nah semenjak ini menghasilkan uang ya udah saya ke warung-warung saya pintain. Kalau bisa jangan dibuang ya Bu bungkusnya. Buat apa? Buat bungkus ini buat bikin dompet. Terus kata dia, nggak boleh dong dompetnya nih, boleh saya kasih, nggak beli saya kasih.
Jadi tukeran. Assalamualaikum. Bu, saya mau minta bungkus kopinya. Ini pesanan kemarin, Bu. Ya. Kalau ada lagi jangan dibuang ya Bu. Iya, Kumpulin ya. Iya, terkumpul ya. Iya. Nanti saya kemari lagi, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau ngambil ini. Saya mengambil bungkus kopi. Kalau ada lagi, tolong dikumpulin ya. Jangan dibuang ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya udah dapat ini kita buat pesanan. Ya, buat pesanan hari Minggu. Ya, pertamanya sih emang sulit nyari motif juga. Motifnya gimana? Tadinya masih baru bisa bikin jalan-jalannya aja, jalan zigzag. Yang penting udah bisa jalan zigzag. Nah, lama-lama, nah kita nyari motif sendiri. Nyari motif model kayak ini gitu. Nyari sendiri, jadi ngotak sendiri. Nyari motifnya. Ya bersyukur yang tim itu juga semua, bagaimana ini motifnya? Ini bagaimana ini nih? Ini dari apa? Ya tetap dari bungkus ini. Ini motifnya banyak, diambilnya banyak motifnya. Ada belakang, depannya bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi bikin tas ya, Bu? Oh, Iya. Aku mau pesen nih, Bu. Ada yang motif kayak gimana aja ya? Ada kayak ini. Oh, Terus ini dompetnya. ya. Tasnya ini yang dari puding. Yang ini harganya berapa, Bu? Itu cuma 40-an. Oh, kalau aku pesen bisa? Bisa. Jadi lebih bagus lagi. Oh gitu. Nanti ada talinya gitu ya? Ada. Oh gitu. Ya udah deh aku pesen yang dompet sama yang tasnya, Bu ya. Ya. Sebelum pandemi ini, kita kadang-kadang kan banyak yang pesen tuh. Ya lumayan. Sebulan ya dapat ada 2 juta mah. Ya lumayan kan kalau bagi ibu rumah tangga mah segitu ya kan. Daripada kita duduk-duduk nggak menghasilkan uang, cuma ngobrol gitu-gitu aja. Kan ini duduk sambil ngobrol dapet. Ya kan? Bisa 3 kalau dompet. Kalau ini ya kalau nggak sambil ini paling setengahnya. Gitu sehari. Ini bisa 2 hari. Ya, lumayan. Pendapatan ya. Biar ada kesibukan kita. Walaupun ada pandemi kayak gini, jadi kita punya pemasukan lah walaupun sedikit. Yang menarik adalah aspek keberlanjutan atau sustainability itu sendiri sebenarnya harus menjadi satu visi yang besar. Harapannya ketika mungkin ada berbagai macam kendala, apalagi kondisi hari ini mungkin yang banyak menyentuh beberapa sektor, mungkin beberapa stakeholder yang tadinya kita bisa berkolaborasi, jadi ada banyak program yang ditunda. Itu kemudian men-trigger para kita sebutnya para ranger ya, para orang-orang aktivis lingkungan tadi untuk bisa lebih berpikir out of the box ya. Jadi kegiatan ini bisa berjalan ketika ada satu perputaran kan. Tadi ada perputaran green ekonominya. Terus kita juga concern di bidang ekonomi dan pendampingan secara human capital. Jadi ibu-ibu tidak hanya kemudian bisa menjadi saya sebutnya petaka pemberdayaan tenaga kreatif, tapi mereka juga bisa menjadi tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi, skill untuk menjadi trainer, untuk menjadi pendamping, dan mereka bisa menumbuhkan pride mereka dan bisa lebih memiliki confidence ketika berinteraksi dengan masyarakat. Jadi itu memang menjadi faktor yang sangat krusial. Kami meyakini bahwa prinsip kolaborasi menjadi hal yang penting. Jadi kompetisi yang paling keren adalah kolaborasi. Jadi kita kemudian beberapa hal yang sudah kita lakukan, kita banyak bekerja sama dengan berbagai macam NGO yang concern di bidang lingkungan maupun concern di poin-poin SDGs. Dan kita juga termasuk membangun konektivitas. Kemarin kita mendapat untuk Gajah Kebersihan, kita kemarin mendapatkan the best social influencer untuk kategori lingkungan. Itu menarik, bagaimana yang tadi saya sampaikan, kita aja menganggap sampah itu punya meaning, kan sampah tadi apa? Selalu akan mudah apabila ada harapan sampah. Jadi kalau kita masih punya satu wish, harapan yang baik, punya inisiatif, saya rasa sih dengan segala keterbatasan, justru kita bisa rubah
kondisi yang terbatas jadi menjadi satu daya inovasi, daya gedor untuk bisa menciptakan sesuatu. Ya bangga banget, suatu kebanggaan bagi diri kita sendiri gitu. Kita bisa ngasih anak, bisa ngajarin anak UIN, anak mahasiswa gitu, bisa ngajarin ibu-ibu desa-desa sana gitu. Jadi tahu pengalaman kemana-mana, kita jadi tahu pengalaman. Menarik banget bagi orang sana, menarik banget. Oh, bangga bener dia juga. Alhamdulillah katanya saya dapat kerjaan dari ini, jadi ini nggak dibuang sia-sia katanya. Tadinya katanya saya buang-buang aja, sekarang Bu jangan dibuang, ini bisa menghasilkan uang, kata kita gitu. Nah habis dari kebun seandainya dia habis tani apa gitu, nah duduk-duduk bikin ini bisa menghasilkan uang kan Bu gitu. Oh iya Bu, alhamdulillah dapat ilmu atau dia gitu. Ya kalau saya sendiri penting banget, karena ini juga kan buat tambah-tambahan dapur. Jadi bagi saya itu suatu ya kebanggaan bagi diri kita sendiri, pentingnya pada diri kita sendiri. Ya terserah yang lain mah, kita nggak tahu-tahu dah itu mah. Ya dia mau bikin, ya ntar Kak Edi tinggal ngambil, gitu aja. Tapi alhamdulillah sih, ya kadang-kadang sehari ya 2-3 mah ada aja kita jual gitu. Kalau udah jadi mah udah pada pengen aja. Ciri khas dari sini, ini kan bungkus kopi. Nah bungkus kopi ini kenapa bisa jadi dompet, bisa jadi tas. Kadang-kadang kan gitu orang nanya ya. Jadi keunikannya dia ini bungkus kopi yang tadinya dia dibuang, sekarang jadi menghasilkan uang, ya kan? Nah ciri khasnya dia ini ya begitulah, dibilang kata orang sampah jadi berkah. Bahwa sebenarnya konsep untuk PEN atau pemulihan ekonomi nasional yang menjadi concern dari pemerintah, tadi saya sampaikan tidak bisa bergerak sendiri, bahwa kemudian kita bisa saling berintegrasi. Jadi pemerintah dengan aspek swasta, dengan komunitas, dengan masyarakat komunal. Jadi kalau yang bisa saya lihat adalah dengan satu prinsip yang sederhana, misalkan kita beli yang lokal, kita beli produk-produk dari produk-produk pemberdayaan, produk-produk tetangga-tetangga kita. Jadi dengan campaign, dengan ajakan seruan tadi sebenarnya bisa cukup membantu tergeraknya pergerakan ekonomi yang secara di grassroots, di akar rumput. Dalam konteks untuk bisa survive, tidak dipermasalahkan kita misalkan pivot, kita sedikit cari bisnis model yang lain, ini sambil bisa mengisi, bisa saling subsidi segala macam, kita bisa lihat apa nih poin-poin atau peluang lain yang kita bisa gerakkan. Kemarin kita juga sempat coba create satu kerajinan dari kertas, kita ada mitra juga kita buat. Jadi apa-apa yang dirasa bisa menghasilkan revenue, yang bisa menghasilkan perputaran roda ekonomi ini biar bisa terus jalan, biar dapur bisa terus ngebul, itu menjadi PR, tantangan yang kemudian terus dikomporin lah, terus disampaikan ke masyarakat. Ini ada berapa jari? 3. Ini ada berapa jari? Yang puluhan yang berdiri aja. Yang tiduran satuan. Jadi yang ini 60. Ya, 64. Nanti yang berdiri setelah ditambahin, yang tiduran setelah dikaliin, terus dua-duanya ditambah. Jadi 8 kali 8 hasilnya? Kalau dari diri pribadi saya sih, mungkin memang saya senang ya untuk memberi pelajaran atau apa sih, seperti ngajar gitu. Terus juga kegemaran saya sama buku, awalnya yang membawa saya kayaknya seru nih bisa gabung di taman baca, bisa ada banyak buku kan di sana. Terus juga ternyata ada anak-anak juga yang suka datang dan kita bisa kasih materi ke mereka kayak gitu sih. Terus juga kan dampaknya ke lingkungan sekitar kita gitu, karena kebetulan saya tinggalnya di dekat sini. Jadi ya dengan berbekal keinginan itu saya coba datang ke sini dan juga tentunya ingin menjadi lebih bermanfaat ya, terutama bagi lingkungan sekitar. Yang berdiri ini adalah 10, satu jari yang berdiri ini nilainya 10. Kalau menurut saya hal-hal seperti ini itu penting banget ya, kita bisa
kita mulai ajarkan ke anak-anak sejak dini. Karena ketika nanti mereka dewasa, mungkin mereka juga akan berpikir, oh dulu saya pas kecil juga pernah kayak gini loh, saya jadi pas udah gede pengen deh gantian saya yang ngajar ke generasi setelah saya seperti itu. Jadi mereka mengalami sendiri, pada akhirnya mereka punya dorongan untuk meneruskan perjuangan kakak-kakak sebelumnya gitu. Jadi ada regenerasi terus. 3 kali 2 berarti 3-nya ada 2, udah gini doang. Berapa? Kepuasannya sih ketika saya ngelihat anak-anak datang ke sini terus pas pulang ceria, seneng, makasih udah diajarin ini, itu saya ada seneng juga. Terus juga kan kegiatan kita ada kegiatan sosial juga yang apalagi pas pandemi ini kita sempat membantu orang tua anak-anak yang suka datang ke sini, dan ketika mereka wah terima kasih ya Mbak gitu, kayak mereka merasa terbantu dengan adanya taman baca, itu akan jadi kepuasan batin tersendiri untuk saya. Alhamdulillah bisa silaturahim lagi. Kemarin beberapa karena kondisi corona juga, kondisi semua kegiatan kita terbatas, kegiatan-kegiatan yang kita kerjasama dari luar, kita coba bantu untuk ibu-ibu bisa dapat manfaatnya. Kemarin sempat kerjasama sama dari Lasnas, terus dari Gojek kemarin dapat ya Bu ya, masing-masing dapat ya. Jadi mudah-mudahan juga dengan segala keterbatasan kita juga terus cari pihak-pihak dari luar yang bisa kita ajak kolaborasi bareng. Mudah-mudahan nanti awal-awal tahun ini udah mulai normal lagi, karena nggak bisa kita kegiatan kumpul-kumpul. Nanti mudah-mudahan juga akan ada pelatihan lagi, nanti ibu bisa berangkat bisa ikut kegiatan lagi, pendampingan lagi. Memang tadi secara pendekatan kita inginnya satu masyarakat, satu entitas tuh merasakan manfaatnya, baik dari ekonomi, pendidikan. Jadi tidak hanya kemudian anak-anak dari ibu-ibu pemberdayaan membuat kerajinan ebi bag, ya tidak hanya mereka, tapi putra-putri dari masyarakat yang ada di sekitar pemukiman itu kita juga sangat persilahkan. Kok dilakukan demikian? Agar men-trigger, memberikan satu informasi sedini mungkin, oh ini sampah plastik bisa diolah loh, bisa dipilah loh, bisa dibuat menjadi kriya loh. Jadi men-trigger adik-adik untuk bisa membawa. Kenapa nggak kita kasih gratis? Kita gratis juga nggak masalah, tapi tidak akan ada kesan dan tidak akan bisa memberikan aspek pendidikan yang berkelanjutan. Nah, yang ditekuk ini satu jari nilainya 1. Jadi kita di sini nggak cuma kasih pelajaran formal, karena kalau selalu pelajaran formal pasti mereka akan ada malas ke sana, bosen, capek atau kayak gitu. Jadi kita kasih semacam ice breaking biar mereka bisa sambil bermain, tertawa juga bersama teman-teman yang lain. Jadi mereka kayak ada seneng, yuk main ke TBM, nanti kita bisa main bareng kakak-kakak di sini. Habis itu kita juga bisa diajarin seperti itu.